Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silviana Afriani dari D3 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi wanita. Anatomi dan organ sistem reproduksi wanita. Anatomi reproduksi wanita terdiri dari bagian dalam, internal, dan luar tubuh eksternal. Fungsi organ bagian luar adalah untuk memungkinkan sperma masuk ke dalam sistem reproduksi bagian dalam dan melindungi organ genital dari organisme atau penyakit menular. Berikut struktur reproduksi wanita bagian luar. Yang pertama, labia mayora. Labia mayora atau bibir besar adalah bagian yang membungkus dan melindungi organ reproduksi eksternal lainnya. Labia mayora mengandung kelenjar keringat dan kelenjar penghasil minyak. Setelah masa pubertas, labia mayora ditutupi dengan rambut. Yang kedua, labia manora. Secara harfiah, labia manora diterjemahkan sebagai bibir kecil. Labia manora terletak tepat di dalam labia mayora dan mengelilingi bukan ke vagina dan uretra. Yang ketiga, kelenjar Bartholin. Kelenjar ini terletak di samping lubang vagina dan menghasilkan sekresi cairan lendir. Yang keempat, klitoris. Kedua labia minora bertemu di klitoris, yaitu tonjolan kecil dan sensitif. Klitoris ditutupi oleh lipatan kulit yang disebut preputium yang mirip dengan kulup di ujung penis. Berikut organ reproduksi internal pada wanita. Yang pertama, vagina. Vagina adalah saluran yang menghubungkan serviks ke bagian luar tubuh. Vagina juga dikenal sebagai jalan lahir bayi. Yang kedua, rahim. Rahim adalah organ berongga berbentuk buah fir yang merupakan tempat bagi janin yang sedang berkembang. Rahim dibagi menjadi dua bagian, yaitu serviks yang merupakan bagian bawah dan tubuh utama dari rahim yang disebut korpus. Korpus dapat dengan mudah mengembang untuk menopang bayi yang sedang berkembang. Yang ketiga, ovarium. Ovarium adalah kelenjar kecil berbentuk oval yang terletak di kedua sisi rahim. Ovarium menghasilkan telur dan hormon. Yang keempat, saluran tuba atau tuba falopi. Saluran tuba adalah saluran sempit yang melekat pada bagian atas rahim dan berfungsi sebagai terowongan bagi ovum untuk melakukan perjalanan dari ovarium ke rahim. Pembuahan sel telur oleh sperma juga terjadi di saluran tuba. Telur yang telah dibuahi kemudian bergerak ke rahim dan ditanamkan ke dalam lapisan dinding rahim. Organ reproduksi internal pada wanita. Ada ovarium. Seperti ini gambarnya. Pengertian ovarium. Ovarium atau indung telur adalah salah satu organ reproduksi pada wanita yang berfungsi untuk memproduksi sel telur dan hormon. Manusia memiliki dua buah ovarium, di kiri dan kanan. Bentuk dari ovarium ialah oval dan memiliki panjang sekitar 4 cm, lebar 3 cm, dan diameter sekitar 2 cm. Warna dari ovarium biasanya abu kemerahan dan memiliki permukaan yang tidak rata. Struktur ovarium. Ovarium memiliki 3 lapisan utama, yaitu yang pertama, bagian permukaan, merupakan bagian telur dari ovarium yang disusun oleh epitel kuboid selapis atau yang biasa disebut epitel germinal. Yang kedua, korteks. Korteks merupakan bagian yang terletak setelah bagian permukaan. Sebagian besar disusun oleh jaringan ikat. Korteks
merupakan tempat ditemukannya sel folikel atau oosit. Yang ketiga, medula. Medula merupakan bagian terdalam dari ovarium yang disusun oleh jaringan neurovaskuler. Seperti ini gambarnya. Fungsi ovarium. Adapun fungsi ovarium yang diantaranya yaitu yang pertama fungsi reproduksi. Pada setiap ovarium akan terjadi perkembangan sel telur. Pada proses ini, sel telur akan disertai dengan sekelompok sel yang disebut sel folikel, sel yang berisi cairan tempat tumbuhnya sel telur. Perkembangan dari sel folikel ini akan dirangsang oleh hormon folikel stimulating, hormon FSH. Sejak masa embrio, sudah terjadi perkembangan oogonium menjadi oosit. Sedangkan oosit tidak akan berkembang menjadi sel ovum matang sampai dimulainya masa pubertas. Setelah mulai memasuki masa pubertas, ovum yang sudah matang akan dilepaskan dari sel folikel dan dikeluarkan dari ovarium ke uterus, rahim. Sel ovum siap untuk dibuahi oleh sel sperma pria. Apabila sel tersebut tidak dibuahi, maka seorang wanita akan mengalami masa menstruasi, yaitu luruhnya dinding endometrium bersama dengan sel ovum yang tidak dibuahi. Sedangkan apabila sel ovum berhasil dibuahi oleh sel sperma, maka hasil pertemuan keduanya atau yang biasa disebut hasil fertilasi akan tumbuh dan berkembang di uterus atau rahim menjadi embrio. 2. Fungsi endokrin. Selain berperan untuk memproduksi ovum, ovarium juga memiliki fungsi lain sebagai kelenjar endokrin. Ovarium dapat menghasilkan 2 hormon yang fungsi utamanya yaitu untuk menjaga kesehatan reproduksi dan kesuburan. Kedua hormon tersebut antara lain ialah A. Progesteron. Progesteron merupakan hormon seks yang penting untuk perkembangan seksual dan reproduksi. Secara kimia, estrogen mengacu pada hormon yang terdiri dari estron, estradiol, dan estriol. Beberapa fungsi estrogen bagi wanita ialah merangsang perkembangan organ seks sekunder seperti pertumbuhan payudara, rambut kemaluan, dan ketiak, mengatur sirkulasi menstruasi, dan pengendalian pertumbuhan dinding rahim selama masa menstruasi. Estrogen juga berperan dalam pembentukan tulang serta untuk pembekuan darah. Fungsi estrogen lainnya yaitu dapat mempengaruhi kulit, rambut, selaput lendir, dan otot panggul. Yang B ada progesteron. Progesteron ialah hormon golongan steroid yang fungsi utamanya berhubungan dengan siklus menstruasi, kehamilan, dan perkembangan embrio. Beberapa fungsi progesteron antara lain ialah yang pertama, mengubah dinding endometrium rahim untuk mempersiapkan tempat yang nyaman untuk pertumbuhan janin. Yang kedua, menurunkan respon kekebalan tubuh wanita selama terjadinya proses pembuahan untuk mempersiapkan kehamilan. Yang ketiga, progesteron bekerja sama dengan hormon prolaktin untuk mematangkan payudara agar dapat memproduksi ASI. Yang keempat, meningkatkan gairah seksual pada wanita. Yang kelima, membantu perkembangan saraf otak serta berperan dalam melindungi dan pemulihan cedera jaringan otak dari kerusakan. Pengaruh usia terhadap pertumbuhan dan perkembangan ovarium. Pada saat seorang wanita lahir, ia memiliki 1-2 juta oosit yang terdapat pada ovariumnya, tetapi hanya sekitar 500 dari jumlah tersebut yang mengalami ovulasi, sisanya tidak dapat dipakai atau mati dengan sendirinya.
Seiring bertambahnya usia seorang, maka oosit ini jumlahnya akan semakin sedikit. Karena pada masa menstruasi sel yang tidak dibuahi akan keluar dari tubuh. Nah, pada suatu saat sel ini akan habis. Ketika itu terjadi, seorang wanita akan memasuki masa menopause, yaitu masa di mana mereka tidak lagi mengalami menstruasi. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.